Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat bunga tidur. Hidup penuh misteri, dan takdir Allah selalu memiliki hikmah di balik setiap kejadian. Kali ini, kita akan menyaksikan sebuah kisah tragis namun penuh pelajaran tentang sebuah pesawat yang menabrak, doa yang tulus, dan keajaiban yang menyentuh hati. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita penuh hikmah lainnya. Bismillah. Mari kita mulai perjalanan penuh makna ini. Pagi itu, Bandara Soekarno-Hatta di Jakarta terlihat begitu sibuk. Ribuan penumpang berjalan tergesa-gesa, berlomba dengan waktu untuk mengejar penerbangan mereka. Cuaca cerah, dengan langit biru yang tampak tak berawan. Pesawat-pesawat dari berbagai maskapai tampak sibuk lepas landas dan mendarat, memulai perjalanan mereka menuju destinasi yang jauh. Namun, di antara ribuan penerbangan yang biasa, ada satu penerbangan yang berbeda. Penerbangan 784, yang akan menghubungkan Jakarta dengan Surabaya, tampak biasa saja. Penumpang pesawat itu tampak beragam. Ada yang sedang terburu-buru, ada yang tertidur, ada juga yang sibuk dengan gadget mereka. Namun, di antara mereka, ada satu penumpang yang diam, seolah sedang memikirkan banyak hal. Penumpang itu adalah Iqbal, seorang pria muda yang baru beberapa bulan ini memeluk agama Islam. Iqbal terbang dari Jakarta menuju Surabaya untuk sebuah urusan bisnis. Namun, baginya perjalanan ini lebih dari sekadar bisnis. Ini adalah perjalanan untuk menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Sejak ia memeluk Islam, hidupnya telah berubah banyak. Ia merasa seperti menemukan titik terang dalam hidupnya yang dulu penuh dengan kebingungan. Tetapi, meskipun hatinya merasa tenang, ada sedikit kecemasan yang menghantuinya. Perjalanan kali ini seolah menjadi ujian baru dalam hidupnya. Ya Allah, semoga perjalanan ini berjalan lancar, bisik Iqbal dalam hati, mengangkat tangan untuk berdoa. Pesawat yang ia tumpangi telah lepas landas dan terbang di ketinggian 10.000 kaki. Sebagian besar penumpang mulai merasa nyaman kembali. Namun, tidak lama setelah itu, ketegangan mulai terasa di dalam kabin. Pesawat mulai sedikit berguncang, seperti ada ketegangan yang tidak bisa dijelaskan. Meskipun begitu, Iqbal tetap berusaha untuk menjaga ketenangan dalam hatinya, berdoa agar perjalanan ini berjalan lancar. Namun, tiba-tiba suasana berubah drastis. Mesin pesawat mulai mengeluarkan suara aneh, getaran semakin keras. Semua penumpang merasakan guncangan itu. Beberapa dari mereka mulai merasakan ketidaknyamanan. Suasana dalam kabin mulai berubah, dengan beberapa penumpang yang mulai gelisah. Beberapa dari mereka memegang kursi dengan cemas, seolah ingin mencari pegangan yang lebih aman. Selamat pagi, para penumpang. Mohon tetap tenang. Terdengar suara pilot melalui pengeras suara, berusaha menenangkan penumpang yang semakin panik. Namun, kata-kata itu tidak cukup menenangkan. Dalam beberapa detik, pesawat itu mulai menukik tajam ke bawah, seperti kehilangan kendali. Iqbal merasakan ada yang sangat salah. Hati kecilnya mulai berdebar kencang, tetapi ia berusaha menenangkan dirinya sendiri. Ya Allah, berikanlah keselamatan kepada kami. Doanya dalam hati, ia memandang keluar jendela pesawat, dan melihat awan yang semakin gelap. Awan hitam pekat mulai menggulung, seolah-olah langit mendung dan tak ada harapan. Di kokpit, situasi semakin buruk. Kapten Amir, seorang pilot berpengalaman yang telah mengudara selama lebih dari 20 tahun, merasakan adanya gangguan yang tidak bisa dijelaskan pada sistem navigasi pesawat. Meski cuaca tampak cerah dari luar, radar menunjukkan keanehan. Ada sesuatu yang tidak biasa, sebuah gangguan yang mempengaruhi jalannya pesawat. Radar menunjukkan masalah ini tidak mungkin, teriak Kapten Amir panik. Setelah berusaha keras mengendalikan pesawat, Kapten Amir tak bisa lagi menahan pesawat yang mulai kehilangan kendali. Suara mesin yang bising semakin keras, diiringi dengan deru yang menegangkan. Kabin pesawat mulai berguncang, dan suara desisan dari mesin makin menjadi-jadi. Penumpang mulai merasakan ketegangan yang luar biasa, bahkan ada yang mulai menangis ketakutan. Iqbal yang semula merasa tenang, kini merasakan tubuhnya terhuyung-huyung, seolah dunia sedang berputar. Pada saat yang sama, di tengah ketegangan yang memuncak, beberapa penumpang mulai mengeluarkan suara panik. Apa yang terjadi? Kenapa pesawat ini tidak stabil? Tanya seorang ibu muda yang duduk di depan Iqbal, sambil memeluk anaknya yang masih kecil.
Panik mulai menyebar. Namun di dalam hati Iqbal, meskipun ketakutan melanda, ia tetap berusaha untuk menjaga ketenangan. Ya Allah, lindungilah kami. Jika ini takdirku, aku pasrah kepadamu, bisiknya dalam doa yang hampir tidak terdengar. Namun, semakin lama, ketegangan semakin besar. Ketika pesawat tiba-tiba menukik tajam ke bawah, detik-detik terakhir seolah terulang dalam mimpi buruk. Di dalam kabin, penumpang saling berpandangan, ada yang berteriak dan ada yang hanya bisa memejamkan mata, mencoba untuk menerima kenyataan. Beberapa penumpang memeluk keluarga mereka, berharap bisa melindungi mereka. Tetapi, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Pada detik-detik akhir, sebelum pesawat itu benar-benar terjatuh, Iqbal merasakan sensasi aneh. Ia merasa ada sesuatu yang menyelimuti dirinya, seolah sebuah kekuatan tak kasat mata melindunginya. Dalam detik-detik ketakutan itu, tiba-tiba, sebuah cahaya terang menyilaukan muncul di hadapannya. Ia merasa seperti berada dalam ruang yang berbeda, jauh dari dunia ini, dalam kedamaian yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Namun, seketika semuanya berhenti, terbangannya berhenti, dan tubuh Iqbal terhuyung-huyung, seolah kembali ke dunia nyata. Dalam sekejap, pesawat itu akhirnya terhempas ke tanah dengan kekuatan yang dahsyat, menimbulkan ledakan yang luar biasa. Dan dalam kerusakan yang terjadi, ada keajaiban yang tak bisa dijelaskan. Iqbal, meskipun berada di pusat kehancuran, ditemukan dengan selamat. Dalam keadaan terluka ringan, ia tersenyum dengan damai, merasa seolah diberi kesempatan untuk hidup lagi. Dengan Al-Quran yang masih ada di tangannya, ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang lebih besar yang telah melindunginya. Allah memberikan kesempatan kedua padanya, kesempatan untuk hidup dengan lebih baik. Suasana di desa terpencil yang berada di sekitar lokasi kejadian kecelakaan pesawat itu berubah drastis. Warga desa, yang sehari-hari menjalani kehidupan sederhana di kaki bukit yang subur, terbangun dari tidur mereka karena suara dentuman keras yang mengguncang malam. Beberapa warga keluar rumah dengan membawa lampu minyak dan senter seadanya, mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Di sisi lain, di dalam pesawat yang telah menabrak bukit, beberapa penumpang yang masih hidup mulai tersadar dari pingsan. Kepanikan menyelimuti kabin yang telah hancur sebagian. Asap mengepul dari bagian depan pesawat, dan suara jeritan mulai terdengar dari penumpang yang terluka. Di antara mereka, seorang pria bernama Abdullah, yang sebelumnya tampak tenang dan sibuk berzikir sebelum kecelakaan terjadi, mulai membantu penumpang lain yang berada di dekatnya. Abdullah berusaha menguatkan hati mereka yang masih sadar, mengatakan, "Bertahanlah, Allah bersama kita. Tetaplah tenang dan berdoa." Ucapannya menjadi sumber kekuatan bagi beberapa orang, meskipun mereka dalam keadaan yang sangat mencekam. Abdullah membantu seorang ibu yang memeluk erat anaknya yang terluka. Sang ibu menangis, namun Abdullah dengan tenang berkata, "Percayalah, Allah tidak akan meninggalkan kita." Sementara itu, di luar pesawat, tim penyelamat dari desa mulai mendekati lokasi kecelakaan. Jalur menuju bukit sangat sulit dilalui karena gelap dan licin akibat hujan yang turun sebelumnya. Warga desa, dipimpin oleh seorang pemuda bernama Hamid, berusaha dengan segala cara mencapai tempat jatuhnya pesawat. Hamid, seorang pemuda yang dikenal taat beragama, terus mengingatkan warga untuk tetap membaca doa dalam perjalanan mereka. Saat mereka tiba di lokasi, pemandangan yang mereka lihat begitu memilukan. Bangkai pesawat yang hancur terbakar sebagian, penumpang yang tergeletak tak berdaya, dan suasana yang penuh dengan jeritan dan tangisan. Namun, mereka tidak menyerah. Hamid bersama warga lainnya mulai menolong korban yang masih hidup, termasuk Abdullah. Abdullah, yang melihat kedatangan warga desa, merasa bersyukur dan langsung memimpin warga untuk mengevakuasi korban. Ia memberikan instruksi dengan tenang dan membantu mengatur mereka yang terluka ke tempat yang lebih aman. Dalam proses evakuasi, Abdullah terus berzikir dan mengingatkan para korban untuk tetap kuat. Di tengah kekacauan itu, seorang wanita bernama Siti, yang menjadi salah satu warga desa, menemukan seorang anak kecil yang terluka parah, namun masih bernapas. Anak itu menggenggam erat sebuah buku doa kecil di tangannya. Siti menangis melihat kondisinya dan langsung membawa anak tersebut ke tempat yang lebih aman. Abdullah melihat kejadian itu dan membantu menenangkan Siti, berkata, "Anak ini kuat. Allah akan menjaganya." Selama evakuasi, suasana menjadi semakin mistis. Beberapa warga mendengar suara azan samar-samar dari arah bukit. Meskipun tidak ada yang sedang mengumandangkannya,
Abdullah merasakan ada sesuatu yang berbeda di tempat ini. Ia meyakini bahwa suara tersebut adalah tanda kebesaran Allah, sebuah pengingat bahwa di tengah musibah selalu ada pertolongannya. Ketika pagi menjelang, bantuan dari kota akhirnya tiba. Abdullah yang selama ini memimpin proses penyelamatan mendapat pujian dari tim penyelamat. Namun, ia menolak segala penghormatan dan berkata, "Semua ini karena pertolongan Allah. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan sebagai hambanya." Di sela-sela itu, Abdullah teringat akan pesan yang pernah ia dengar dalam sebuah ceramah, bahwa setiap ujian dalam hidup adalah cara Allah untuk mengingatkan hambanya agar lebih mendekat kepadanya. Abdullah yakin bahwa kejadian ini bukan sekadar kecelakaan, melainkan sebuah cara bagi Allah untuk menunjukkan keajaibannya dan menguji keimanan mereka semua. Namun, kejadian ini belum berakhir. Salah satu warga desa menceritakan bahwa bukit ini dikenal sebagai tempat yang angker, sering dikaitkan dengan cerita-cerita mistis. Abdullah mulai merenungkan apakah ada hikmah lain yang Allah ingin tunjukkan melalui kejadian ini. Dengan keyakinannya yang kokoh, ia terus menguatkan hati semua orang yang terlibat dalam tragedi ini, mengajak mereka untuk berdoa dan bersyukur karena mereka masih diberikan kesempatan untuk hidup. Setelah matahari terbit, lokasi kecelakaan menjadi lebih jelas. Puing-puing pesawat berserakan di sepanjang lereng bukit, meninggalkan jejak kehancuran yang memilukan. Para korban yang selamat telah dievakuasi ke tempat yang lebih aman di desa. Sementara warga desa dan tim penyelamat dari kota bekerja keras mencari mereka yang masih terjebak di reruntuhan. Abdullah duduk di tepi bukit, memandangi pemandangan yang menyayat hati itu sambil berzikir. Ia merasa lega bahwa banyak yang berhasil selamat, namun hatinya terasa berat memikirkan mereka yang kehilangan nyawa. Hamid, pemuda desa yang membantu proses penyelamatan, mendekati Abdullah. "Abdullah," kata Hamid pelan, "bukit ini punya sejarah panjang. Kami percaya ada sesuatu yang lebih besar terjadi di sini." Abdullah memandang Hamid dengan penasaran. Hamid menjelaskan bahwa bukit itu sering dikaitkan dengan cerita-cerita mistis. Menurut warga, tempat itu dulunya menjadi lokasi sebuah masjid tua yang hilang setelah desa sekitar dipindahkan. Namun, meski masjidnya tak terlihat lagi, azan sering terdengar dari arah bukit, terutama saat terjadi musibah. Malam itu, setelah semua korban telah dievakuasi, Abdullah memimpin salat berjamaah bersama para korban selamat dan warga desa. Di tengah rasa syukur dan kesedihan, doa bersama itu membawa ketenangan yang luar biasa. Abdullah dalam doanya memohon ampunan dan hidayah bagi mereka yang telah tiada, serta kekuatan bagi mereka yang ditinggalkan. Ketika salat selesai, seorang korban bernama Ibu Rahma mendekati Abdullah. Ibu Rahma adalah wanita parubaya yang kehilangan suami dan anaknya dalam kecelakaan tersebut. Dengan air mata yang berlinang, ia berkata, "Abdullah, apakah ini hukuman dari Allah atas dosa-dosa kami?" Abdullah memegang tangan Ibu Rahma dengan lembut dan menjawab, "Ini bukan hukuman, Bu. Allah menguji kita bukan karena benci, tetapi karena cintanya. Setiap ujian adalah jalan bagi kita untuk lebih dekat kepadanya. Percayalah, di balik semua ini ada rencana yang indah." Perkataan Abdullah menjadi penguat bagi Ibu Rahma dan para korban lainnya. Malam itu, banyak korban selamat yang mulai berdiskusi dengan Abdullah tentang keimanan dan kekuatan doa. Abdullah, dengan kesabaran dan pengetahuannya, menjelaskan tentang kebesaran Allah dan hikmah di balik setiap takdir. Sementara itu, Hamid dan beberapa warga desa memutuskan untuk mencari tahu lebih jauh tentang azan yang mereka dengar di bukit. Mereka membawa Abdullah ke bagian atas bukit, di mana sebuah keajaiban kecil terjadi. Di bawah reruntuhan pesawat, mereka menemukan sebuah batu besar dengan ukiran lafaz Allah. Batu itu tampak bersih, meski tertutup oleh puing-puing lainnya. Abdullah berlutut di depan batu itu, matanya berkaca-kaca. "Ini adalah tanda dari Allah," katanya. "Bukit ini bukan hanya tempat tragedi, tetapi juga tempat di mana kita diingatkan akan kebesarannya." Penemuan itu menyebar di antara para korban dan warga desa. Mereka yang sebelumnya diliputi kesedihan mulai merasakan harapan baru. Abdullah mengajak semua yang ada di sana untuk bersujud, bersyukur kepada Allah atas keselamatan mereka dan hikmah yang diberikan. Hari-hari berlalu, dan berita tentang kecelakaan pesawat ini sampai ke seluruh penjuru negeri. Namun, bukan hanya tragedinya yang menarik perhatian, melainkan kisah para korban yang selamat dan keajaiban di bukit tersebut. Abdullah, yang sebelumnya hanya seorang penumpang biasa,
menjadi pusat perhatian karena ketabahannya, imannya, dan kemampuannya menguatkan hati banyak orang. Beberapa bulan setelah kejadian itu, Abdullah kembali ke desa bersama beberapa korban selamat untuk memberikan bantuan dan membangun sebuah masjid kecil di dekat bukit. Masjid itu didirikan sebagai tanda syukur dan pengingat akan kebesaran Allah. Abdullah menamai masjid itu Masjid Cahaya Hidayah, simbol dari cahaya yang mereka temukan di tengah kegelapan tragedi. Di akhir cerita, Abdullah berdiri di depan masjid bersama Hamid, Siti, dan beberapa korban selamat lainnya. Ia memandang ke arah bukit dengan senyuman kecil, mengingat semua yang telah terjadi. Setiap tragedi membawa luka, katanya, tapi luka itu adalah jalan Allah untuk menanamkan kekuatan dan keimanan dalam hati kita. Dengan suasana damai di desa, di mana doa-doa terus mengalir di dalam masjid kecil itu, Abdullah melanjutkan hidupnya sebagai seorang dai, membawa kisah tragis namun penuh makna ini ke seluruh penjuru, mengingatkan semua orang bahwa di balik setiap musibah selalu ada rahmat Allah.